Salam sejahtera sahabat GKI, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Eko Priliadona dalam Sapaan Gembala. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah dalam Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memberkati kami. Dan Engkau pun saat ini hadir untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Kami membuka hati dan akal budi kami untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu serta bimbing kami, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam Kristus. Amin. Sahabat GKI yang terkasih, renungan kita hari ini adalah tentang kreativitas. Kreativitas sangat penting dalam hidup, khususnya di zaman ini. Bahkan kreativitas sejatinya merupakan cerminan karakter ilahi. Karena itu mari kita dalami bersama tema ini dalam terang firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat GKI yang terkasih, kreativitas adalah cerminan karakter ilahi. Kreativitas sangat penting karena menurut beberapa sumber, kreativitas membuka jalan untuk menuju kesuksesan dan pertumbuhan. Orang menganggap orang-orang yang kreatif memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang kreatif. Selain itu, kreativitas merupakan refleksi dari sifat Allah sebagai pencipta. Ketika seseorang berkreasi, ia menjalankan mandat ilahi sebagai wakil Allah di bumi, yang dihadirkan untuk meneruskan karya penciptaannya. Ibarat sebuah benih yang bertumbuh menjadi besar dan berbuah, demikian juga kreativitas kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang bermakna bagi sesama. Sahabat GKI yang terkasih, Efesus pasal 2 ayat 10 mempunyai beberapa pesan bagi kita. Yang pertama adalah bahwa kita dirancang dengan tujuan yang khusus. Kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam kuasa Allah. Itu artinya bahwa kita seperti sebuah karya seni dan puisi yang dirancang dengan teliti dan punya banyak makna. Demikian juga dengan kita. Hidup kita punya banyak makna. Kita diciptakan di dalam Kristus. Itu artinya kita punya identitas baru. Allah menciptakan kita bukan dengan sembarangan apalagi serampangan. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Sehingga daya kreatif kita seyogyanya berakar pada identitas baru kita dan dalam hubungan kita dengan Kristus. Efesus 2 ayat 10 juga menyatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ada pekerjaan baik yang telah Allah siapkan, ada pekerjaan yang unik yang telah Allah siapkan untuk kita lakukan. Inilah jalur unik yang dapat mengekspresikan kreativitas kita. Melalui kreativitas yang berpusat pada Kristus, kita menemukan tujuan dan makna hidup. Kita tidak sekedar berkarya, tetapi mewujudkan visi Allah yang telah dipersiapkan bagi kita sejak sebelum dunia dijadikan. Sahabat GKI yang terkasih, sayangnya kemampuan untuk berkreasi ini kerap berhadapan dengan tantangan-tantangan. Saya mencatat paling tidak ada 3 tantangan yang kerap kali membuat kita berhenti berkreasi. Yang pertama adalah rasa takut. Takut gagal, takut dikritik, takut tidak cukup baik,
takut yang lain. Seringkali rasa takut ini menghalangi potensi kreatif kita. Namun, iman mengajarkan bahwa Allah tidak memberikan kita roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Hambatan yang kedua adalah seringkali kita membanding-bandingkan kreativitas kita dengan kreativitas orang lain. Membandingkan kreativitas kita dengan orang lain akan meracuni proses kreatif. Sebab setiap orang mempunyai perbuatan baik yang unik, mempunyai daya kreatif yang unik, dan semua itu dipersiapkan khusus oleh Allah agar kita bisa melakukan tugas-tugas dan panggilan kita. Dan hal yang ketiga yang seringkali menjadi tantangan adalah keterbatasan sumber daya. Seringkali kita merasa terbatas oleh waktu, dana, atau keadaan. Tapi justru dalam keterbatasan inilah kreativitas dapat berkembang makin lama makin kuat. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mengembangkan kreativitas ini. Yakobus pasal 1 ayat 17 mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ingatlah bahwa kreativitas kita adalah anugerah Allah. Beranilah untuk mewujudkannya dan memberkati dunia melalui karya yang telah dipersiapkan Allah bagi kita. Kedua, luangkan waktu. Luangkan waktu untuk mengenali bakat, hasrat, dan pengalaman-pengalaman unik yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, mulailah mencoba. Mulailah mencoba. Kita mesti menjadi pribadi yang berani mencoba. Mulai dengan langkah kecil. Ingat bahwa setiap langkah besar, setiap karya besar dimulai dari satu tindakan berani untuk berkreasi. Dimulai dari sebuah langkah sederhana. Dan hal yang keempat yang tidak boleh kita lupakan adalah carilah sahabat, carilah mentor, carilah komunitas yang dapat mendukung perjalanan kreatif kita dan memberi masukan-masukan yang membangun. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kita semua dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, yang bisa mengembangkan diri sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, memperlengkapi kami dengan berbagai macam berkat dan anugerah sehingga kami dapat berkarya di tengah dunia, melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan baik. Ya Allah, kini berkati kami, agar dengan pertolongan-Mu saja, pekerjaan-pekerjaan baik yang kami lakukan kiranya dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Bimbing kami agar proses kreatif kami tidak berhenti ketika ada tantangan yang menghadang. Sebaliknya kami dimampukan untuk terus berproses menjadi pribadi yang kreatif, yang menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah dunia. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.